Hai, selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan berbicara tentang gas ideal. Sebelumnya, mari kita ingat kembali definisi gas sebagai fase, di mana atom suatu zat bergerak dan mengisi sebuah wadah. Jika kita membuat beberapa asumsi sederhana tentang gas, kita dapat membuat beberapa prediksi mudah seperti 1. Partikel dalam gas tidak berdimensi, yang merupakan sebuah titik yang bergerak secara acak. Dan identitas gas itu tidak relevan, mungkin bisa apa saja. Kedua, partikel tidak berinteraksi secara terpisah dari tumbukan elastis, di mana mereka saling memantul, mungkin seperti bola pada meja biliar. Hal ini tidak sepenuhnya benar, tetapi dengan adanya perhitungan matematika akan menjadi lebih mudah dan akurat. Jadi, pernyataan-pernyataan ini disebut dengan gas ideal. Saat kita memeriksa tentang gas ideal yang kita inginkan, kita dapat membahas 4 variabel, yaitu 1. Pressure atau tekanan, di mana merupakan kekuatan gas dalam menekan atau menabrak wadahnya. Atau lebih tepatnya beberapa banyak partikel untuk menekan atau menabrak dinding wadah. 2. Temperatur atau suhu, di mana merupakan jumlah panas energi yang tersedia untuk ditransfer menjadi gerak energi kinetik, di mana semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula partikel-partikel yang bergerak. Yang ketiga, volume. Ini merupakan seberapa besar suatu wadah. Dan yang keempat adalah moles atau mol, yang merupakan berapa banyak partikel dalam suatu wadah tersebut. Jadi, jumlah partikel, besar wadah, cepat partikel bergerak, dan seberapa sering partikel menabrak dinding wadah. Yang dimana variabel-variabel ini saling bergantung, saling berkaitan, satu sama lain, dan dapat dinyatakan sebagai sifat-sifat gas ideal. Mungkin mari kita coba lihat contoh piston ini terlebih dahulu. Saat menjaga mol dan suhu yang sama, dengan kata lain jumlah partikel yang bergerak tetap sama dengan kecepatan yang sama pula. Tetapi, jika kita mengkompres atau menekan volumenya, tekanan akan naik sehingga partikel-partikel yang menabrak dinding akan lebih sering. Karena dengan jarak yang lebih kecil untuk bergerak. Itu berarti tekanan dan volume berbanding terbalik, di mana satu turun, satu naik. Hal ini dinyatakan dalam hukum Boyle, di mana P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jika kita menggandakan suatu variabel, maka kita harus memotong variabel yang lain menjadi setengah untuk menjaga persamaan ini tetap benar. Volume dan suhu juga saling berkaitan. Jika kita punya balon yang berisi gas dan kita panaskan, partikel akan bergerak lebih cepat. Untuk menjaga tekanan agar tetap konstan atau sisi dengan frekuensi yang sama, maka volume harus diperluas atau diperbesar, di mana ini merupakan volume dan suhu berbanding secara lurus. Jika satu diperbesar, maka yang lain juga harus diperbesar. Ini dinyatakan dalam hukum Charles. Ketika kita melakukan perhitungan dengan suhu, kita harus selalu menggunakan skala suhu yang absolut, atau disebut dengan skala Kelvin. 1 derajat Kelvin sama besarnya dengan 1 derajat Celcius. Tetapi 0 Kelvin adalah 0 mutlak, yaitu suhu serendah mungkin, di mana tidak ada energi panas sama sekali. Tentunya hal ini membantu kita untuk memudahkan dalam menghitung. Jika kita melakukan perhitungan yang melibatkan suhu negatif atau 0, untuk mencari Kelvin dari Celcius cukup menambahkan angka 273, begitu pula sebaliknya. Hukum gas gabungan merupakan kombinasi dari hukum Boyle dan Charles. Sedangkan pada hukum Avogadro menyatakan bahwa volume gas yang sama dan pada suhu dan temperatur yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula, di mana 1 mol gas ideal mempunyai 22,4 liter pada suhu dan tekanan standar, terlepas dari identitas gas. Terakhir, semua variabel dapat digabungkan dalam satu persamaan yang disebut dengan hukum gas ideal, di mana ini juga mengandung konstanta gas R yang membuat persamaan ini dapat dipahami pada satuan tertentu. Terdapat sejumlah nilai untuk R yang tergantung pada satuannya.
Dan ini merupakan persamaan yang sering digunakan. Persamaan ini berguna ketika kita tidak melihat perubahan, tetapi hanya untuk mengetahui nilai keempat variabel sekaligus. Seperti contohnya, saat kita mengetahui nilai tekanan, suhu, dan volume, dalam sebuah gas kita dapat menghitung berapa mol partikel yang ada di dalamnya. Jadi, jika kamu melihat sampel gas dan memiliki 3 dari 4 variabel, kamu dapat mencari variabel untuk yang keempat dengan menggunakan persamaan hukum gas ideal. Atau jika saat kamu diberikan beberapa kondisi awal serta beberapa kondisi akhir, kamu dapat menggunakan salah satu hukum lainnya untuk mencari informasi yang lainnya pula. Cukup menerapkan apa yang kamu ketahui melalui persamaan gas ideal dan pecahkan apa yang belum kamu ketahui. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.